maaf ya, ini untuk istirahatnya kami seperti ini Bapak. Ya, luar biasa. Ini sudah. Tidak boleh, merokok lah, tidak boleh di sini. Iya, kalau Bapak mohon maaf nanti bisa. Di luar. Di luar sana, simpan sana. Yang kita WA terus ada tadi. Iya, mohon maaf saya silakan ya Bapak di karena harus makan dari sampai Langsung saya umumkan di mobil terus dari mati. Langsung di mobil. Sudah beres di dalam. maaf ya, sampai isi dulu ini. Ya, ya. Begitu ya Bapak. Ya, ya. Siap Neng. Yuni. Neng. Mas Zaini. Yuni luar biasa. Panggilnya Mbak gitu. Oh, Mbak gitu. Ya, kalau ini kan Sunda ya. Oh, Mbak Yuni. Saya habis saya. Inilah kita sedang sibuk sehat. Luar biasa. Meningkat acara pagi hari ini, mari kita buka pertemuan dan baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya izin mengenalkan diri, nama saya Lutfan Hakim. Lutfan. Ya, kalau Bapak di sini ada Lutfi juga imam yang berikutnya. Nah, saya Lutfan. Ya, kalau tadi saat Udi beliau yang memimpin apa itu sholat subuh sekaligus tilawah. Baik, buat dulu semuanya, mohon izin mengenalkan dan apa itu kata sambutan dari Antum untuk waktu dan buat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد. Yang saya hormati takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen, yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT yang diwakili oleh Ustaz Lutfan beserta kru. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang dan barokah serta rezeki yang luas dan halal. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami ini dari pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Praia, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyampaikan ucapan terima kasih atas
diterimanya kami di sini sebagai murid mungkin namanya ya, atau sebagai teman, kerabat, sahabat, apapun namanya, kita di sini ingin sharing program terkait dengan program dari Masjid Raya Al-Falah yang bisa nanti kami kombinasikan sekaligus kami terapkan di Kabupaten Lombok Tengah. Dan kebetulan kami di sana menangani masjid dari Lombok Tengah itu kurang lebih 1.642 masjid, 1 masjid agung, 12 masjid besar, dan sisanya adalah masjid jami di masing-masing dusun. Mudah-mudahan nanti berkah kita silaturahmi sekaligus sharing program dari Masjid Raya Al-Falah Sragen ini bisa memberikan motivasi sekaligus ilmu yang bisa kami bawa ke Lombok Tengah melalui nanti dari Dewan Masjid Indonesia baik di kabupaten maupun di kecamatan. Kemudian nanti bisa juga kami kombinasikan, kerjasamakan dengan penyuluh agama Islam yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Kami punya penyuluh di sana kurang lebih 108 orang. Kemudian bisa juga kami kombinasikan dengan semua pengurus ormas, baik dari itu Muhammadiyah, NW, Nahdlatul Wathon, NWDI, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, maupun dari Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan juga nanti bisa kami sampaikan, kerjasamakan juga dengan pengurus-pengurus atau mitra-mitra pemerintah yang ada di kecamatan seperti Majelis Ulama Indonesia dan majelis-majelis taklim yang ada di kecamatan maupun di Kabupaten Lombok Tengah. Itu yang harapan yang kami sampaikan kepada pengurus yang ada di sini. Sekaligus perkenalan, kami ini hanya 10 orang, mudah-mudahan dengan drivernya 10 orang, drivernya 2 orang, seperti ini 8 orang yang bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin perlu kami kenalkan dari sana paling pojok, dari sana Bapak Rijal. Beliau ini guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 ya, Lombok Tengah. Dan ini juga salah satu fungsionaris dari DKM Masjid Kembang Kerang Nurul Huda yang sudah menerapkan program makan gratis. Kemudian beliau ini adalah salah satu penyuluh agama Islam di wilayah Kecamatan Jonggat. Dan saya sendiri adalah Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di Kemenang Lombok Tengah, sekaligus Ketua DMI. Kemudian ini Bapak Sekwan, ya, Sekretaris Dewan DPRD. Sebelah saya ini juga saya punya staf Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di Kemenang Lombok Tengah. Hanya itu perkenalan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Guru semua, izin menyampaikan beberapa video dokumentasi, nanti kita bisa diskusikan ya bersama. Sebenarnya kalau masjid itu semuanya sama, tempat sholat, tempat untuk tazkiyatun nafs, tempat untuk dimana umat itu mencari ilmu agama, talabul ilmi, semuanya sama ya. Yang beda mungkin di program inovasi sosial. Yang berbeda adalah soal program pemberdayaan masyarakat. Saya pikir kalau di Lombok, karena masyarakatnya luar biasa, tingkat ininya ya, Islamnya luar biasa dibandingkan Sragen, lebih bagus Lombok lah. Ya. Saya sholat Jumat di sana di Lombok Tengah itu sampai nggak dapat tempat. Nah, saya itu di emperan, apa bahasa emperan kalau di teras itu pun sudah belakang banget itu.
Ya, karena memang saking padatnya itu masyarakat ya mengapa itu kesadaran beragamanya jauh lebih bagus ya ketimbang Sragen. Kalau kita bicara soal tingkat ininya religiusitas masyarakat lebih bagus ya. Mungkin karena begini ya, satu masyarakat yang memang abangan kemudian didorong untuk dakwah, mungkin semangatnya di Sragen kemudian anget gitu ya. Sebenarnya biasa Sragen itu ya, sebenarnya Sragen biasa, tapi kemudian ya karena mereka dari masyarakat abangan didorong untuk aktif beragama, nah ini mungkin semangatnya yang mungkin akan menang di situ itu. Tapi kalau keilmuan agama jauh kita orang-orang Sragen dibandingkan Pulau itu jauh. Baik, untuk Mas Secit kita lihat video pertama. Silahkan dilihat ini Pak sambil kiri ini ya, dilihat di kiri bawah. Yuk, monggo. Pertama dulu Mas, pertama dulu. Sebelah yang sebelumnya. Ini ya. Dari video ini kan sudah kelihatan Pak. Sebenarnya kalau sholat biasa kita, ya. Tapi kalau kita bicara soal layanan kepada masyarakat, kepada umat, kan kuncinya dua. Satu fasilitas, dua layanan. Bapak DPRD kan juga begitu intinya, ya kan? Intinya kan satu fasilitas, dua layanan. Nah fasilitas masjid di Lombok itu secara umum sudah bagus, bangunannya megah, karpetnya bagus, ya, kemudian sound systemnya bagus, sudah, ya, tinggal mungkin di layanan itu. Layanan imamnya sudah bagus-bagus, hafid Quran, apalagi suara anak-anak timur, wah luar biasa gitu. Muatinnya bagus, imamnya bagus. Nah, lebih di mana mungkin di program inovasi sosial, ya, inovasi sosial mungkin. Kita itu menghadapi problem yang secara umum di Indonesia itu tingkat kemiskinan itu masih besar, dan itu justru lebih banyak umat Islam. Begitu Pak Diwan ya. Problem kita itu kan masyarakat kita belum sejahtera. Ya. Nah kalau belum sejahtera itu sebenarnya lebih mudah untuk diajak ke masjid, karena program pemberdayaannya nanti jadi lebih banyak. Ya. Baik, kita lihat dulu. Ini lewati aja Mas, lewati aja, lanjut berikutnya aja.
Slide berikutnya aja. Slide berikutnya aja. Ini apa ini? Dan seperti subuh ini tadi ya, salat subuh, kultum, kemudian tilawah. Kalau Senin lembur saya yang mengampu, jadi ada tafsirnya, ada hadisnya. Kalau Selasa mungkin hanya tilawah saja. Jadi dilanjutkan dengan ya snack atau sarapan. Jadi sampai syukur program ini nggak ada liburnya. Liburnya ya hari raya. Liburnya hari raya saja. Jadi jamaahnya cukup banyak ya. Nah itu tiap hari begitu itu. Jadi ada sarapannya, kalau nggak sarapan berarti snack sama susu gitu. Kayak tadi ngerasain juga ya, teh susu itu. Jadi ini sudah jamaah tetap yang subuh itu. Mereka para pegawai-pegawai di dinas. Ada Pak Kepala Desa, ada Pak Camat, ada Kepala Dinas, ada yang dari kepolisian juga ada, tentara juga ada. Ya, karena saya kenal mereka semua di sini. Ya. Itu program subuh berjamaah dilanjutkan dengan tilawah tausiah. Biasanya kalau di subuh di masjid-masjid kan begitu selesai subuh kemudian bubar, atau kalau nggak bikin sendiri-sendiri pun kalau ada kajian paling hanya Ahad pagi atau Jumat pagi. Kalau kita tiap hari. Jumatnya itu khusus surat Al-Kahfi. Kalau Jumat Al-Kahfi ya mungkin di sana ya Yasinan atau apa. Tapi biasanya Yasinan malam ya Pak ya. Baik, ya lanjut Mas. Slide berikutnya. Lanjut berikutnya. Nah ini apa dasarnya itu? Ya kan ada bahasa marketing dan juga bahasa memang bahasa itu bahasa apa ya? Jadi kalau bahasa marketing 3M, tadi kan ada 3M, melayani, membahagiakan, mencerahkan. Ya kan 3M itu. Tapi bahasa marketingnya 3M itu masjid 3M, masjid makan. Karena lebih menarik bagi masyarakat kalau menggunakan tagline masjid makan. Tapi sesungguhnya 3M itu apa? Ya melayani, membahagiakan, mencerahkan. Jadi kalau dibalikin, kalau dibuat gerakan itu melayani, membahagiakan, mencerahkan. Dibalik dari bawah. Kalau masyarakat itu dicerahkan dulu, belum siap perutnya lapar. Masyarakat kita itu maaf, ya perutnya lapar. Jadi jangan dicerahkan dulu, dilayani dulu. Melayani, membahagiakan, mencerahkan dari bawah. Itu kalau kita menggunakan pendekatannya Nabi ya, taklim, tazkiyah sama apa itu ya, waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ya, tilawah, tazkiyah, taklim. Itu berat ya. Itu kalau umatnya Nabi langsung mungkin ya. Tapi kata kita itu ya masyarakat biasa, maka dilayani dulu. Layani dulu. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat baru dibahagiakan. Jadi orang datang ke masjid itu suasananya bahagia, bukan suasana diancam. Neraka itu jangan. Itu dolalah itu final itu jangan. Jadi narasinya kita kepada masyarakat itu narasi kebahagiaan. Saya kalau yang hadir di sini itu bukan tuan guru, saya biasanya berdiri jingkrak-jingkrak. Tapi yang hadir tuan guru saya nggak enak saya. Karena yang hadir tuan guru saya nggak enak. Biasanya berdiri, dia penuh dengan gerakan semua orang bahagia. Jadi semua tamu itu ya, maka narasi di sini itu semua yang hadir di masjid dibuat bahagia. Jangan sampai dia itu masyarakat kita sudah capek dengan beban hidup.
sekolah mahal, gas mahal, paket datang, mohon maaf, bahkan ada yang punya hutang. Ya di masjid masih diancam lagi, jangan dibahagiakan di masjid itu, dilayani. Itu dasarnya kita, kenapa kemudian orang itu senang hadir di masjid. Tanya dulu suara bahagia. Butuhnya apa? Saya pengen tidur nyenyak di masjid. Sebab di rumah saya sama istri lagi berantem, ya sudah lah. Kalau dia nggak lari ke masjid, Tuan Guru, kalau dia nggak lari ke masjid, lari ke diskotek ya. Jadi kalau ada laki-laki yang lari ke diskotek, yang salah ambil masjid itu, karena masjidnya dikunci. Yuk jariin. Karena masjidnya dikunci. Kalau ada suami yang sedang marah sama istri, istrinya diusir dari rumah, dia perantauan, mau lari kemana kalau tidak ke masjid? Mau lari kemana kalau tidak lari ke masjid? Jadi orang itu dilayani dulu, bukan 24 jam. Tutup besok hari kiamat, begitu. Tutup besok hari kiamat. Kok begitu ya? Jangan sampai kalah sama warung Madura. Warung Madura aja buka 24 jam, kiamat buka setengah hari. Warung Madura itu bukanya 24 jam, kiamat buka setengah hari mereka itu saking ininya orang Madura ya. Saya senang apa itu kita beragama itu dengan suasana menggembirakan. Jangan beragama dengan suasana kurung, orang diancam. Jangan. Masyarakat kita sudah muslim, ya kan target dakwah kita memang sudah muslim, masjid kok, ya bahagiakan dulu. Dibuka 24 jam, ramah musafir. Jangan biarkan masjid-masjid kita itu fasilitasnya nggak memadai, kamar mandinya jorok, ya, nggak ada tempat nongkrong. Kan orang begitu ada di sini kan nongkrong nyaman di sana itu. Ya kan, Tuan Guru kalau antum lihat di sana kan tempat nongkrong nyaman. Grup Islam. Ya? Grup Islam. Iya, sudah. Saya sediakan tempat untuk nongkrong, untuk minum, ya. Biarkan saja. Daripada mereka nongkrong di diskotek, daripada kemudian mereka itu mengerjakan perbuatan maksiat, masjid menjadikan area publik untuk dinikmati masyarakat. Anak kecil disediakan fasilitas, yang remaja disediakan wifi, yang orang tua disediakan tempat untuk nongkrong sambil ngobrol, biarkan saja. Ya, di luar personal, ya, karena tugas kita sebagai takmir itu melayani. Jadi gratis menginap program konsultasi, ada 2 konsultasi. Satu, Pak Ketua Takmir itu kan punya restoran cabangnya 34. Dulu sebelum Covid itu kan 43. Jadi kalau Pak Takmir itu mau apa itu, Pak Takmir itu mau buka resto, nah penghulunya saya, yang teken kontrak itu saya. Bapak mau buka kemitraan silahkan, nanti sama saya. Gitu. Kemitraan sama saya. Jadi Pak Ketua Takmir menyerahkan untuk kemitraan, saya penghulunya saya. Jadi kalau ijab kabul ada Pak Naibnya, saya Pak Naib untuk transaksi kemitraan. Nah, PKS-nya sama saya. Saya sebagai guru ngaji, tetapi HMI-nya lewat saya. Jadi ada program konsultasi untuk bisnis, ada program konsultasi untuk anak muda. Jadi jodoh, konflik rumah tangga, warisan dan sebagainya itu diserahkan ke saya. Jadi anak-anak muda yang belum nikah kayak belakang saya ini besok waktunya nikah ngomong sama saya, Pak, saya belum nikah Pak. Nah terus tolong cariin istri, oke? Sama saya. Jadi kalau ada apa itu ya problem masjid itu menyelesaikan problem yang tidak diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah menyelesaikan pendidikan dan kesehatan, masjid menyelesaikan problem yang tidak diselesaikan pemerintah. Problem apa? Cekcok keluarga sebelum ke pengadilan, selesai di masjid. Jangan sampai ke pengadilan. Karena selama ini masyarakat tidak punya akses untuk ke sana. Nah ini Tuan Guru ini harusnya menjadi hakim di tengah masyarakat. Kata Nabi, ana waliyun man la sultana lahu, ana waliyun man la waliya lahu. Aku ini jadi wali pelindung bagi orang-orang yang tidak punya wali. Ya kan? Itu kan fungsi Tuan Guru di tengah masyarakat begitu.
imam masjid banyak, tapi yang kemudian terjun menyelesaikan problem keumatan itu tidak banyak. Nah, masjid bergerak ke sana. Nah, ruang di sini nih, ini belakang tembok ini adalah ruang di mana kami tim imam itu menyelesaikan banyak problem di masyarakat, problem konflik rumah tangga, warisan, ya, perjodohan dan sebagainya di ruang sini ini. Ya. Lanjut, membahagiakan program apapun. Nah, semoga itu inovasi di tengah masyarakat butuh apa? Yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Ya. Kalau mencerahkan itu tergantung sebetulnya. Kalau di sana kan Islamnya udah bagus-bagus kan, kajiannya lebih berat. Kalau di sini malam Selasa tafsir Ibnu Katsir, saya semalam untuk Ibnu Katsir saya. Nanti malam tafsir, malam Kamis Bulughul Maram, malam Jumat Sahih Bukhari. Nah, itu yang kajian cukup berat di situ. Yang lainnya tematik. Ya. Yuk lanjut Mas. Nggak usah ya, kalau struktur itu gampang. Cuma bedanya masjid sini dengan masjid yang lain tuh takmir di sini itu DPR. Takmir itu DPR. Pelaksana harian eksekutif. Jadi takmir itu legislatif, membuat kebijakan regulasi, sedangkan eksekutif pelaksananya. Ya, ini dipimpin oleh direktur. Saya ini abdi dalam. Saya ini pelayan. Jadi kalau di struktur saya bukan takmir, tapi karena saya adalah pelaksana harian. Jadi kalau DPR fokus pada regulasi kebijakan, kami pelaksana harian, ya, tukang masak, keamanan, kebersihan, ya, pelayan media, saya bagian ibadah, itu pelayan ibadah. Baik, lanjut Mas. Terus lanjut aja. Idealnya memang begini, bisa buat guru. Suatu hari nanti itu diadakan pelatihan bersama. Jadi antum kan dari DMI kabupaten ya. Dan kabupaten itu mengumpulkan pengurus takmir, kemudian juga majelis taklim dari organisasi baik dari NW, NWDI maupun Muhammadiyah itu dikumpulkan, kemudian diberi pelatihan. Memang harus dibuka dulu. Masjid yang sukses itu masjid yang memang dia fokus, dia serius. Nah, faktanya di lapangan masjid selama ini diurusi oleh ya pikiran sisa, tenaga sisa, duit sisa, orang sisa juga. Akhirnya kemudian masuknya jadi masjid ya, masjid sisa. Bangunan masjidnya itu megah, tetapi tingkat kemakmurannya rendah. Karena ini soal tingkat untuk memakmurkannya itu beda. Ya. Baik, tingkat kemakmuran. Maka saya ini ya, kalau di Jawa Tengah maka dibuat inisiasi masjid unggulan. Maka proyeknya mana? Proyeknya adalah Masjid Agung Barisan. Nah, Tuan Guru bisa install Masjid Agung itu sebagai inisiasi masjid unggulan. Kayak ini Masjid Agung, ini kan sebenarnya Masjid Agung. Bangunannya biasa, secara fisik biasa, kalah jauh dengan bangunan masjid di Lombok itu jauh. Tetapi menjadi sentral, menjadi penggerak dakwah di Kabupaten Sragen dan Jawa Tengah, sebab dia punya program yang bisa diinstal di masjid-masjid kecil. Jadi inisiasi masjid unggulan. Itulah fungsinya Masjid Agung. Kemudian dia menjadi penarik dari masjid-masjid di sekitarnya. Oke, lanjut. Anak yatim. Nah, pasal bahagia ini Mas, hijaunya. Ya, ini Pak Ketua Takmir ya. Pasarnya. Pasal bahagia di depan. Hari Jumat. Gratis sayur. Yang layani cewek-cewek cakep, masih muda cakep, cantik ya, biar semangat. Itu Tuan Guru ya. Kan kalau yang layani cewek-cewek cantik kan semangat kita. Nah ini cantik cewek-cewek cantik masih tidak muda. Ya. Yang jamaah kita yang sudah tua-tua dia dilayani sarapan, ngaji, sarapan, pulang bawa saya
kan satu, visi ketakmiran, bagaimana dia menjadi penggerak di tengah masyarakat seperti Tuan Guru ini, visi takmirnya. Jadi bagus program seperti ini, tapi program ini tidak akan berjalan baik kalau tidak dipraktekkan. Jadi antum sudah studi tiru di berbagai masjid, sayang nanti kalau tidak diterapkan. Itu sudah betul ini. Antum ke Sragen, nanti pindah ke masjid mana lagi, kemudian bawa ide inspirasi itu, laksanakan. Visi ketakmiran yang kedua apa? Membuat organisasi yang kemudian profesional. Karena ini sudah levelnya DMI kabupaten, membuat organisasi itu mapan. Maka organisasinya profesional, dikelola secara serius. Nah, sebagian ini kan sudah digaji negara, sudah hidupnya untuk umat. Hidupnya untuk umat. Itu tentu. Saya tidak dapat gaji negara, saya tidak dapat. Cuma saya dapat dari 3 perusahaan. Jadi kemudian saya kenapa dakwah itu sudah top sudah 100%. Karena saya di backup oleh 3 perusahaan. Karena saya tiap hari itu tidak ngajar sekolah, saya enggak. Dulu saya ngajar di sekolah, sekarang saya nggak ngajar di sekolah, saya ngajar di perusahaan. Sehingga ya sudah fokus untuk dakwah hidupnya. Nah seperti Tuan Guru ini yang fokus dakwah, ya sudah fokus dakwah. Yang mohon maaf yang masih di sekolahan sudah pegawai negeri, ya sudah. Kalau ingin dapat tambahan ya buka bisnis di rumah, supaya energi kita kalau fokus melayani umat 100%. Saya di rumah ada bisnis Tuan Guru, ada bisnis wedding organizer, ya. Jadi yang menyarikan pasangan itu saya, yang bagian rias pengantin istri saya. Itu satu klub itu. Yang kedua ada jamu bisnis pakai jamu panas air. Kalau di depan nanti Tuan Guru ke showcase lemari pendingin itu ada minum-minuman, nah itu produk-produk istri saya. Program-program. Contohnya di sini di sekolah-sekolahan di Solo itu untuk mendukung dakwah supaya kita totalitas dalam dakwah itu. Jadi dalam dakwah harus totalitas, nggak bisa setengah-setengah. Dulu Nabi kenapa berhasil totalitas? Totalitas Nabi itu begitu Muhammad diangkat Rasul, totalitas. Ya, totalitas beliau. Siapa Nabi yang nggak totalitas? Semua Nabi totalitas. Hidupnya untuk dakwah. Sudah nggak berpikir untuk keluarga, karena Allah yang mencukupi, Allah yang menyelesaikan semuanya ini. Dan itu harus dibangun oleh kita semua Tuan Guru sebagai pelayan umat ini. Lanjut ya. Ini Tuan Guru monggo. Jadi untuk Ramadan didesain semenarik mungkin. Desainlah Ramadan semenarik mungkin untuk anak-anak. Nah, semenarik mungkin program-programnya. Memang wilayah itu totalitas. Setelah tarawih, semua makanan gratis semuanya. Semua makanan gratis semuanya. Iya, setelah tarawih itu, ya kan? Itu gratis semua. Supaya masyarakat menikmati Ramadan itu. Bisa jadi selama Ramadan itu rumahnya di masjid. Rumahnya bisa jadi di masjid selama Ramadan. Ini kan anak muda semua ya. Macam muda semua pelayannya ya. Kalau yang ini selesai kita wilayah, selesai kita wilayah.
lagi alun-alun ya. Kalau anak muda diberi ruang, nah ini kan tuan-tuan semuanya berkata itu menyampaikan anak muda, anak muda, silakan bikin kreativitas. Tapi sebelum itu ditempel, sebelum dilaksanakan, kita rapat dulu mana yang kita sepakati, mana yang perlu diarahkan. Ini memberi ruang, Tuhan beri ruang ada yang muda-muda, di belakang saya ini anak muda ini, diberi ruang. Jangan samakan kita itu dengan anak muda ini. Beda anak muda ini, pakaian semuanya kayak gini, anak muda ya. Belum bisa kayak tuan guru pakai jas, pakai sarung gini, belum bisa ini anak muda begini belum bisa. Yang tidak kulturnya satu belum bisa, maka diberi ruang anak muda. Ya cari video yang anak muda mas, belakang berikutnya anak muda. Terus lagi, terus ini lanjut aja anak muda udah terus udah karena banyak ya Pak ya, kita lompat aja ya batasan anak muda sebenarnya. Maka masjid memberikan ruang pada anak muda. Senangnya anak muda itu apa sih? Ada yang senangnya touring, ada yang senangnya bakar-bakar, ada yang senangnya hanya. Mana yang macamnya sama? Belum ada saja. Atau pakai anting, yang disembir rambutnya. Itu kan bagian dari tugas kita di masyarakat. Ya, apa? Makanya kalau soal sholat dan taklim itu sudah menu masjid semua di Indonesia seluruhnya sama, menunya itu sholat dan taklim. Tapi program sosial, inovasi sosial, kreativitas. Dan hayalah sholat, pulang sholat bawa sembako, banyak. Dulu sholat subuh itu zamannya dikit tuan dulu. Tapi kemudian kita bikin program sholat khairun minan naum, sholat subuh berhadiah umroh. Penuh kita penuh kita, karena sholat subuh hadiahnya Umroh. itu jam 4 pagi 2.700 sepeda motor udah parkir itu baru motornya belum mobilnya ya. Oleh karena itu tentang kreativitas taklim dalam menghadirkan masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang membuat masyarakat itu bahagia di masjid, apakah program makan-makan, apakah program
tuh ya. Satu lagi ini Mas, tentang UMKM. Lanjut dulu, lanjut aja. Oh, sutra anak dua berarti belum hidup. Anak ini Mas, ini anak-anak. Maka disediakan tempat main di selatan masjid ini. Ya namanya anak-anak tuan guru. Iya gitu kan, orang-orang pulang. Anak-anak mana mau datang kami ini masuk? Iya. Pulang, datang. Apa yang ribut di masjid? Pulang sana. Ini ribut aja ini. Orang tua nggak bisa sholat. Pulang sana. Ini disediakan ruang untuk bermain. Ketika nanti sholat, nah itu bagiannya anak muda-muda. Mas ini Mas, yang gede-gede itu, yang enggak mas-mas itu, tolong adik-adiknya dirapiin sholatnya. Atau kalau ada anak kecil diselahin satu yang gede diselahin, biar enggak lama. Itu tugas kita. Namanya anak kecil yang mesti rame, mesti bermain lagi ya. Pulang, nggak salah. Bikin ibu di masjid aja. Akhirnya masjid nggak ada yang anak kecil ya, yang kecil nggak kan. Masjid makan lewati aja ya. Ini pulang nanti bikin menu, nanti bikin program, atau bikin program apa menunya kambing guling. Wah itu bagus. Kambing guling? Iya, kambing guling menunya, kambing guling itu. Bikin menu kambing guling. Kalau nanti rapat, jangan di masjid, rapat di restoran. Karena kalau rapat di masjid itu yang datang cuma tiga, ketua, sekretaris, bendahara. betul. Jadi kalau rapat di restoran, sehat dulu. Atau rapat di ayam taliwang, misalnya gitu kan dulu kan, rapat di ayam taliwang. Itu yang datang bukan hanya tiga, bukan hanya ketua saja saudara. Seluruh takmir hadir termasuk istri dan anaknya. Betul. Jadi takmir itu bukan hanya fokus membangun pada sisi fisik bangunan, tetapi membangun manusia. Apalagi kalau di Lombok itu kan bangunan kan sudah bagus sekali, fisiknya kan sudah bagus. Kalau takmir hanya fokus pada membangun fisik bangunannya, itu bukan takmir, dia kontraktor. Dia kontraktor bukan takmir. Kontraktor dia, bukan takmir. Kalau takmir itu membangun manusianya. Betul. Membangun manusianya. Kita itu kalau soal membangun bangunan fisiknya, masjid di Lombok mana yang masjidnya jelek? Enggak ada, semua masjid bagus. Cuma kalau ditanya mana yang program untuk membangun manusia, itu yang kita lakukan. Dan itu kalau takmir diajak bicara, ya masjid itu program infak masjid masuk untuk program begitu, masjid yang untuk ini, nah akhirnya kan nggak pernah maju. Karena uang infak pendapatan dari masjid itu hanya fokus pada pembangunan fisik, tidak membangun manusia. Nah, lanjut. Nah, ini UMKM terakhir ya, kemudian kita diskusi aja. Sebelum membaca kelas, UMKM tadi sebelumnya. Astagfirullah. Ada videonya. Enggak ada. Ada Pak, berikutnya terus Mas, ada. Nah ini. Nah, bagaimana pedagang-pedagang itu diasuh, diajari sholat, diajari ngaji setiap Sabtu pagi. Pedagang kecil kaki gimana? Es, nanas, bakso keliling, gitu. Tukang sapu, jalanan itu diasuh Sabtu pagi. Nah, pulang dapat beras sama rendang, pulang dapat minyak sama beras, apapun lah, gula apa. Mana ada yang nolak? Nggak ada yang nolak. Karena jelas programnya, dan kemudian pulang orang bawa oleh-olehnya ini ada,
masih banyak sebenarnya, tapi cukup ini dulu. Iya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Oh ini mau di sebentar mas. Ah, ini videonya mas. Ini agak sebelumnya. Ada di tengah itu. Ah itu tengah itu klik. Enggak agak setelah ini. Ah itu tengah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih saya salah berkunjung ke Pasar Buder dalam rangka mendoakan para pedagang yang ada di Pasar Buder. Kami doakan semua pedagang Pasar Buder selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dagangannya laris berkah melimpah, anak-anaknya soleh dan solehah, hutangnya cepat lunas. Amin. Semoga doa ini dikabulkan dan kita bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ayam. Ini sentuhan sederhana tetapi bermakna. Orang didoakan dan datangnya itu dengan senyuman, full narasi bahagia. Bahagia ya semuanya ya, jangan sedih ya. Hah? Bahagia ya, jangan sedih ya. Nah itu. Jadi umat itu sudah banyak berubah, masih diacung-acung. Aduh, mereka nggak suka. Narasi bahagia. Bahagia semuanya ya, hutangnya cepat lunas, anaknya soleh-soleh, rezekinya laris berkah, melimpah. Nah, itu orang bahagia. Itu datang ke pasar itu hanya mendoakan. Pulang itu sayuran dan pasar perlu ke sini. Ada yang ngirim banten, ada yang ngirim sayuran, ada yang ngirim makanan. Sentuhan sederhana tetapi bermakna di masyarakat. Siap. Ya. Memang dari diri kita ya, yang baterai kebahagiaannya harus lebih tinggi. Sebagai tuan guru di tengah masyarakat itu yang energi kebaikannya, energi kebahagiaannya harus lebih tinggi. Jadi masyarakat memandang tuan guru ini betapa bahagianya bertemu dengan guru. Kok nggak datang ya? Sampai merindukan begitu. Makanya saya ini kalau bukan tuan guru, saya mesti berdiri banyak keliling banyak ini. Saya nggak enaknya satu tuan guru. Demikian kita lanjutkan, ada diskusi 10 menit, silahkan. Silahkan. Terima kasih sebelumnya di slide ini. Wah, Herap. Dari slide video yang sudah ditayang tadi, tentunya menjadi sebuah pengetahuan yang baru bagi kami yang memang berasal dari pelosok desa Santri. Dan tentunya saat ini kita akan mengirim beberapa pertanyaan. Yang pertama tentunya untuk merubah mindset itu memang Sulit. Nah, pada. Nah, terlebih di kami yang mungkin jauh dari perkotaan itu masyarakat memiliki pola pikir yang berbeda, dan belum lagi di saat kami dengan beberapa guru juga memiliki konsep-konsep yang berbeda. Nah, mungkin pertanyaan di sini adalah bagaimana kami sebagai generasi muda bisa memajukan bahwa program masjid ini sangat layak untuk kita kembangkan karena mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Terus yang kedua terkait dengan latar belakang bahwa Masjid Al-Falah ini menjadi masjid unggulan, inisiasi masjid unggulan untuk imunisasi. Nah, apakah Masjid Al-Falah selalu mendapatkan bantuan dana dari pemerintah kota? Karena memang menjadi inisiator sebuah masjid. Dan yang ketiga adalah bagaimana sih secara umum barangkali takmir Masjid Al-Falah itu bisa memanage, mengelola utama keuangan, karena saking banyak program itu sekali saya bisa katakan bahwa tidak akan berakhir sebuah
keputusan itu pada hari ini tanpa adanya uang. Barangkali itu saja. Terima kasih. Tuan Guru menjawab, bagaimana sulitnya jualan sisir di kalangan para biksu. Itu Tuan Guru ya. Bagaimana sulitnya jualan sisir kepada para biksu. Gimana Mas? Hah? Oh, biksu dulu. Gimana susahnya cara jualan sepatu kepada orang-orang Afrika? Susah Mas? Susah nggak? Susah. Bagaimana caranya sisir itu supaya laku di kalangan biksu? Jadikan souvenir, ditandatangani biksu, bungkus yang bagus. Wah, iya ya. Laku. Sisirnya laris. Bagaimana caranya jualan sepatu di orang Afrika? Ya, katakan satu event lari bersama, sepatunya laris. Artinya selalu ada cara merubah mindset. Maka tadi saya menyampaikan kepada guru ya, memang harus ada pelatihan bersama, ketemu supaya juga dulu. Siap. Kalau ini yang datang 10 orang, ya 10 orang ini atau 8 orang ini balik ke Lombok, mungkin masih mentah. Iya. Oh itu masih cerita itu. Tapi kalau ada orang sini dihadirkan ke sana, ngisi di sana, seluruh DMI baik di kecamatan, kabupaten maupun pengurus majelis taklim itu hadir, nah, itu akan terbuka. Oh ini loh caranya memberdayakan masyarakat. Jadi memang harus ketemu dulu untuk buka pikiran dulu. Karena yang berat itu kan buka pikirannya, mindsetnya itu yang paling berat. Karena kita berhadapan salah satunya dengan takmir-takmir yang senior, yang sudah tua-tua itu yang berat. Kalau anak muda seperti ini kan gampang semuanya, anak muda ini. Anak muda seperti ini kan gampang. Justru yang berat itu adalah yang kalangan memang mereka alim ulama. Sesepuh. Nah, satu kenal alhamdulillah, benar kan itu? Yang sesepuh. Nah, itu kan berat itu. Ya, kayak toga itu kan, toga Thomas kan berat itu. Ya, yang berikutnya tadi ada satu pertanyaan yang satu tentang medsos tadi ya, memang harus dibuat sama dibuka dulu. Kalau enggak, kita mau bikin program apa, mentang nanti. Tidak bisa jalan. Program lolos, tapi program yang lainnya Terdapat, ya betul. Yang kedua tadi Itu jadi kendala. Pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah dalam hal ini adalah menerbitkan SK, surat keputusan pengangkatan takmir. Tapi kalau soal pendanaan tidak ada, dari APBD tidak ada. Jadi ini murni dari swadaya masyarakat. Jadi tidak ada bantuan dari APBD, tidak ada. Ya? Siap. Syukur-syukur Pak Diman bisa menganggarkan ya. Terima kasih Pak Diman. Kalau di Makassar itu keperhatian pemerintah kota besar. Makassar luar biasa. Makassar, Majalengka, Samarinda, Balikpapan itu perhatian pemerintah besar. Apalagi masjid-masjid yang di situ ada perusahaan-perusahaan besar, kayak perusahaan minyak itu dibiayai sampai dananya sisa banyak karena miliaran. Ini kita tidak swadaya masyarakat, swadaya masyarakat. Jadi dari mana? Ya dari kota infak, dari donasi, ya dari badan usaha milik masjid yang menghasilkan uang, internet, hidroman, apalah market, apapun yang menghasilkan uang untuk biaya operasional dakwah dakwah. Jadi donasi itu besar, baik offline maupun online. Offline itu akan orang datang tiba-tiba ngasih beras. Ya, ini beras untuk 1 Ramadan itu sudah kulit. Beras untuk selama Ramadan itu sudah ada yang nanggung. Benar Ramadan masih 1 bulan lagi, itu sudah kulit. 1 orang khusus untuk Ramadan berasnya dari saya, 1 orang. Ada yang bilang ini masih bulan Januari ya, untuk kurma selama Ramadan dari saya. Jadi sudah untuk itu beras sama kurma sudah. Tapi nanti dalam perjalanan waktu ya telur, gula, siapapun ya. Karena kalau kita bikin program, maka ada masyarakat. Tapi kalau kita nggak bikin program, dia nggak bisa. Ya, beda pengelolaan masjid dengan negara itu beda. Kalau masjid itu bikin program dulu, baru Allah kali kirimkan masjid. Tapi kalau masjid nggak bikin program ya sudah.
sudah dari paket yang ada bikin program dulu, kemudian masyarakat percaya. Oh ya, kalau saya mengimpakan uang saya di masjid itu mesti digunakan, langsung ditransferkan, langsung. Tapi kalau masjid itu saya nggak mau kan, kenapa? Udah 2 tahun nggak dikeluarin uangnya, di rekening terus. Saya nggak mau di masjidnya sini, kenapa? Udah 3 tahun di rekening awal mengendap di rekening. Tapi saya senang di luar negeri ini, kenapa? Setiap kali saya mengeluarkan konsep uang untuk infak, selalu langsung ditransferkan. Selesai. Alhamdulillah bisnis saya jadi lancar. Kenapa bisnisnya agak seret? Ya saya infak ke masjid nggak dibelanjain, bisnis saya seret. Jadi soal apa itu, masyarakat percaya itu kalau kita bikin program, laksanakan, nah yang transparan di tengah masyarakat. Ya. Gitu, buat guru. Sudah cukup. Nah, Sekian dulu, gimana Tuan? sekian lagi. Gimana Tuan Guru? Tadi dapat saya menangkap ada 3M yang membicarakan dan berbahagia. Ini kegiatan-kegiatan ini atau gerakan aktivitas dari majlis ini intinya saya dapat intinya dua komponen yang gerakan pertama kaitannya dengan SDM-nya, yang kedua SDM sumber daya manusianya, kemudian sumber daya materialnya. Nah ini, bagaimana bisa memulai majlis ini yang bisa bergerak sampai mencapai kondisi yang sekarang ini. Kalau kita bandingkan dengan daerah kami, terutama di desa berada di sini betul tadi saya masih di betul lagi sampai sebulan lebih, tapi pergerakan atau gerakan aktivitas untuk membangun masjid itu tinggal tunggunya eksekusi, laksanakan. Apa yang bisa dilaksanakan? Masjid mana yang mau dijadikan pilot projectnya? Tadi inisiasi masjid unggulan, mau di mana dulu yang mau diuji coba? Nah, sampelnya mana? Ya digarap dengan serius. Mana? Imamnya standar, muadzinnya standar, kemudian keamanan, kemudian bagian dapur, bagian kebersihan, dibikin profesional seperti itu. Mana ini? Kemudian takdirnya siap untuk melaksanakan program itu. Kalau misalnya masjid agungnya belum siap, ya sudah masjid kecamatan. Mana yang siap dulu? Yang siap dulu mana? Nah, masjid cantuk atau masjid cantuk? Mana yang kemudian dijadikan pilot project? Kemudian ya rekrut orang-orang yang kemudian memang kompeten di situ. Memang spesialis dapur ya sudah, spesialis dapur, spesialis keamanan sudah, spesialis media, biarkan spesialis media. Yang spesialis ibadah ya sudah, spesialis ibadah. Dari komponen-komponen itu disatukan dalam satu organisasi, apa itu eksekutif. Karena kalau diserahkan di apalah ini kan takmir itu DPR, kemudian pelaksanaan dia eksekutif itu ya kami anak-anak muda ini. Sudah betul itu, langkahnya sudah betul Tuan Guru hadir ke masjid apalah, ke masjid yang lainnya untuk benar-benar sudah betul, tinggal eksekusi. Mana masjid yang siap diinisiasi? Satu SDM,
Jadi kalau organisasinya profesional, ya organisasinya dibangun dengan sistem yang baik, SOP-nya SOP-nya bagus, nah, nanti yang sumber daya material itu akan hadir. Jadi SDM material itu efek, ya dia menjadi apa ya? Menjadi efek dari kemudian organisasi sudah mampu, maka masyarakat otomatis akan datang. Daya tarik. Oh ya, sekarang sana sudah berubah ke sini. Pelayanannya luar biasa. Ya. Monggo, nanti masih banyak videonya bisa minta ke ini. Nah. Ya, gitu. Bukan masalah petani atau apa, tergantung pemimpinnya. Tadi saya sampaikan, kita jualan sisir di tempat orang-orang biksu itu susah. Tapi bisakah kemudian sisir itu laku di kalangan biksu? Bisa. Caranya apa? Jadikan souvenir. Masyarakat petani bisa. Masyarakat pedagang bisa. Tergantung leadernya, pemimpinnya. Kembali kepada pemimpinnya. Nabi itu yang dipimpin masyarakatnya masyarakat apa? Petani. Kan belum ada Nabi itu zaman industrial, belum ada. Bahkan jahiliyah itu bukan petani lagi, bukan bahkan masyarakat agraris, sekaligus agraris sekaligus jahiliyah. Agraris sekaligus jahiliyah, itu saja bisa. Teksnya itu ada, Quran hadis. Nah kita tinggal yang tool modernnya itu ini. Nah kita sudah ada internet, sudah ada ini, perangkatnya sudah ada. Kita jauh lebih mudah dibandingkan zaman dahulu. Banyak salah dan kurangnya, mohon maaf Tuan Guru dalam menyambut. Nanti silakan bisa keliling, tanya-tanya kepada ini anak-anak muda, ngecek ke dapur. Tadi malam hidup di mana ya Tuan Guru? Di atas. Monggo silakan keliling. Kalau ada kurangnya mohon maaf ya, karena kami juga masih banyak belajar. Fasilitas juga bukan seperti mewahnya masjid-masjid di Lombok, tapi bagaimana yang ada itu dioptimalkan untuk